Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari proyek kami yang pertama Mata Meru, yaitu website informasi lengkap kondisi objek wisata Gunung Semeru. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Tim kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Ismail Olir Kirana. Selanjutnya ada Rizal Khorol atau lalu ada Muhammad Ali Maki. Lalu ada Ahmad Malvin Nazir Zakaria, lalu Maulana Aridho, dan yang terakhir Wildan Rizky Auzai. Outline pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini adalah perkenalan website, pemaparan website, monitoring dan database, fitur website, dan aplikasi Mata Meru. Kita akan masuk ke perkenalan website. Jadi, website kami ini adalah bernama Mata Meru, yang dimana merupakan website yang menyajikan informasi mengenai kondisi klimatologi di objek wisata Gunung Semeru, yang dimana website ini memiliki berbagai fitur yang dapat membantu pengguna dalam mengetahui kondisi alam yang terjadi di Gunung Semeru, yang dapat meliputi informasi cuaca, peraturan rute, persiapan pendakian, dan nomor darurat. Tujuan dari pembuatan website ini adalah agar website ini membantu wisatawan mengetahui kondisi terkini Gunung Semeru dan dilengkapi dengan fitur pendakian yang menyediakan informasi rute, peraturan, dan nomor darurat. Latar belakang yang mendasari kami membuat website ini, di mana wisata pariwisata ini penting untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Beberapa destinasi wisata di Jawa Timur ini sering ditinggalkan karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Gunung Semeru adalah tujuan wisata utama di Jawa dengan ketinggian 3.676 meter. Kami ingin menyebarkan informasi tentang destinasi wisata Gunung Semeru ini di internet agar dapat mendukung keberadaannya. Layanan informasi yang pariwisata harus selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja. Sehingga tata kelola yang baik diperlukan untuk menampilkan berita up-to-date yang bermanfaat dan memberikan rasa aman kepada wisatawan. Lokasi Gunung Semeru ini berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai pemaparan website. Berikut adalah flowchart yang digunakan, di mana ini ada oleh user dan admin. Selanjutnya ada UML use case diagram dari user, lalu UML use case diagram dari admin. Selanjutnya ada sequence diagram dan class diagram dari user dan admin. Dan selanjutnya kita akan masuk ke monitoring dan database. Untuk sensor yang kami buat dan gunakan adalah sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan udara dan kelembapan udara. Selanjutnya database sensor yang berisikan data suhu yang terukur pada sensor dan selalu up to date setiap 10 detik sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur website. Jadi isi dalam website kami ada informasi cuaca, interface, pengaduan, peraturan rute, tim, persiapan, dan nomor darurat. Berikut merupakan beberapa pemaparan dalam website kami. Dan yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang aplikasi Mata Meru. Berikut merupakan halaman login, register, dan tampilan dari aplikasi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dan nanti akan dijelaskan mengenai proses kami membuat website ini. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas tentang logbook atau catatan harian dari proyek kami yang bernama Mata Meru, website terintegrasi wisata Gunung Semeru. Yang pertama, kami melakukan diskusi paling awal pada tanggal 14 di bulan Maret 2024,
di mana kami melakukan diskusi secara Zoom, secara langsung, dan kami juga melakukan presentasi, di mana di setiap presentasi ini kami melakukan revisi kepada dosen kami. Kami bekerja sama untuk mendesain tampilan website dan melakukan pengembangan, berdiskusi mengenai pengembangan website dan bahasa yang digunakan, dan presentasi yang dilakukan. Menyambungkan sensor dan juga sensor ke database sebagai monitoring dan presentasi. Kami juga melakukan pembuatan use case diagram secara online. Dan yang terakhir, kami juga melakukan pengecekan ulang mengenai website kami. Oke, sekian dari logbook pada proyek kami. Baik, selanjutnya yaitu mengenai website yang telah kami buat, yaitu Mata Meru. Berikut ini adalah program yang telah kami buat di Visual Studio Code. Yang pertama yaitu dashboard.html. Di sini terdapat konten-konten yang kami masukkan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mengakses dari website kami yaitu dengan cara yang pertama yaitu buka Chrome terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan localhost/alproc index.html. Baik, di sini terdapat page login. Namun untuk mendaftar agar bisa mengakses web tersebut, kita lakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara mengklik registrasi. Di sini kita masukkan input berupa nama, username, institusi, email, dan password. Seperti berikut. Baik, setelah semuanya telah terisi, kita pencet register. Nah, sekarang kita buka dari localhost page my admin-nya yang telah terdapat database login. Nah, dari data tersebut sudah terinput yaitu bagian kolom ketiga yaitu kelompok 2 ITS, kelompok 2 gmail.com, dan passwordnya 123. Baik, kita login dengan email yang telah dibuat yaitu kelompok 2 gmail.com dan passwordnya 123. Kita klik login dan akan masuk ke dalam website yang telah kami buat. Baik. Di sini terdapat form pengaduan. Saat kita pencet. Nah, di sini terdapat nama, email, pos, dan pesan. Nah, untuk form pengaduan sendiri itu bisa digunakan apabila pendaki terdapat suatu masalah pada saat proses pendakian yang agar bisa dikirimkan dari Word-nya yang akan dikirimkan ke database yaitu dengan klik kirim. Nah, data tersebut akan terinput ke database dari form pengaduan yaitu seperti berikut. Baik, selanjutnya yaitu terdapat button tentang informasi cuaca yang terdirect ke website BMKG seperti berikut. Di sini sudah tertera secara real time tentang data-data dan semua maps juga. Kita kembali lagi ke websitenya dan juga yang terakhir button cuaca. Terdapat kita bisa melihat cuaca dari setiap kota melalui page ini seperti berikut. Data-data dari ini kami ambil secara real time melalui API yang open source dari openweather.pem. Kemudian di bagian sini terdapat rute pendakian dari Gunung Semeru. Kemudian ada preparation, regulation, dan rute yang bisa diakses melalui dan dilihat saat untuk mempersiapkan proses pendakian saat pengguna ingin melakukan pendakian di Gunung Semeru. Selanjutnya yaitu terdapat galeri-galeri dari Gunung Semeru. Kemudian ada quotes. Pada akhirnya aku rindu Semeru. Ya, di sini terdapat anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ismanto Aulia Kris Kirana,
Rizal Khairul Ato, Muhammad Ali Maki, Ahmad Maulana Jakaria, Maulana Arido, dan Rizky Auza. Maksudnya adalah prosedur evakuasi yang bisa dilakukan saat terjadi kejadian berbahaya seperti ledakan erupsi atau sesuatu yang mirip. Nah, bisa dilakukan dengan melihat prosedur evakuasi seperti ini. Nah, yang kemudian terdapat weather in Sumeru atau cuaca yang terkini di Gunung Semeru. Nah, cuaca ini kami ambil secara real time dengan dari API yang kita bisa akses melalui, yaitu yang pertama kita lihat ke Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat source code witherdata.php. Nah, witherdata.php ini kami ambil dari source code API yaitu openweather.map. Kemudian, untuk mengakses mengupload data API tersebut ke database, kita hubungkan terlebih dahulu ke server name yaitu localhost, alproc, dan username-nya root. Kemudian kita akses ke database-nya yaitu alproc, localhost alproc ke witherdata.php untuk menjalankan menginput database dari API tersebut ke database. Nah, akan tertampil dua inputan setiap 2 detik. Nah, mari kita lihat di database-nya. Nah, di sini sudah terinput di tabel 25 yaitu secara real time yaitu 12, 14, 52. Nah, yang sudah real time. Data-data dari database tersebut kami inputkan kembali ke website Matameru yang bisa dilihat seperti berikut, yaitu mengenai temperatur, temperatur from yaitu min max, kemudian pressure, humidity, wind speed, clouds, dan geokoordinat. Data-data tersebut kami ekstrak dari API tadi sehingga kami pecah-pecah menjadi satu dan kami inputkan ke database. Kemudian untuk kita melihat data sensor ini kita ambil dari database induk. Berikut merupakan source code-nya yaitu sensor DHT11. Nah, ini codingannya untuk sensor data. Kemudian untuk koneksinya yaitu kita harus mengganti server name-nya menjadi IP dari server database, kemudian database-nya bernama db-tagis23, kemudian username tagis23, password-nya root. Nah, kita cek di database induk terlebih dahulu. Nah, kita cek di database tagis23, kemudian kelompok 2. Di sini ada terdapat tiga data yang akan ditampilkan di website kita, yaitu ini ada 3 data. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini juga terdapat interaktif map Semeru. Di sini ada poin dari puncak Gunung Semeru yang bisa digunakan sebagai acuan rute para pendaki yang ingin mendaki ke sana supaya tidak kebingungan dan memudahkan para pendaki. Sekian mungkin penjelasan dari website kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menginput data dari sensor ke database induk. Proses yang pertama yaitu dengan cara kita terhubung ke WiFi jaringan yang sama ke ruang dosen baru, yaitu yang terhubung juga ke database dari server induk. Kemudian kita menginputkan IP dari si WiFi tersebut ke dalam phpMyAdmin yaitu 192.168.110 dan 37 plus /phpMyAdmin. Kita klik enter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kita mengakses database induknya yaitu bernama db-tagins23. Selanjutnya kita harus membuat tabel dengan nama kelompok 2, kemudian kolomnya berjumlah 3. Kemudian klik create. Kemudian untuk
name yang pertama yaitu no atau nomor, kemudian tipenya integer, kemudian kita centang auto increment-nya. Kemudian name yang kedua yaitu bernama data, tipenya varchar, kita batasi 100. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu time atau waktu, tipenya time step. Oh ya, untuk nomor kita juga batasi 150. Kemudian kita klik save. Nah, di sini di database induknya yaitu dbtagis23 sudah terinputkan kelompok 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengatur di Visual Studio-nya untuk menginput data ke dalam database induk. Langkah pertama yaitu yang diganti berikut merupakan codingan untuk menginput data sensor ke dalam database induk. Kemudian di sini kita harus mengganti MySQL connection-nya dengan cara servernya kita ganti IP dari server yaitu 192.168.110.37. Kemudian untuk usernya kita ganti tagins23, kemudian database name-nya dbtagis23, kemudian untuk passwordnya root. Selanjutnya yang dirubah yaitu di bagian bawah. Di sini kita akan menginputkan data ke dalam tabel bernama kelompok 2, yaitu menginputkan data dan time karena nomornya sudah auto increment. Kemudian langkah selanjutnya itu kemudian berikut merupakan codingan dari Arduino Uno-nya yang akan dijelaskan oleh Maulvid. Baik, untuk cara menginputkan data sensor dari Arduino IDE ini, kita menggunakan codingan tersebut dengan cara yaitu yang pertama adalah dengan menghubungkan COM dari USB-nya yaitu COM7, kemudian kita langsung upload. Debug dulu. Kemudian kita setelah down compiling, nah dan uploading kita buka lagi ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kita running program yang telah dibuat dan akan muncul form sebagai berikut. Nah, portnya kita pilih COM7 karena kita di Arduino IDE tersebut menggunakan COM7 dan baud rate-nya kita pilih 9600. Terus kita pencet connect dan datanya akan maaf ya guys, ini USB-nya agak seret. Baik, kita ulangi sekali lagi. Nah, baik. Nah, sekarang sudah muncul yaitu dengan humidity 64% dan temperatur 28,5 derajat Celcius. Data tersebut ditampilkan secara real time yang akan diupload ke database. Nah, setelah saya coba-coba mengatur dari kelembapan dan temperatur pada sensor, data tersebut berubah secara real time, dan untuk cara mengupload ke database ada tombol yaitu update to database, kita pencet. Nah, data tersebut yang dicek akan masuk ke database ke kelompok 2 dan akan ditampilkan pada kolom berikut yaitu nomor, data, time sesuai dengan dari database sensor, update dari database. Setelah itu kita mau mencoba dengan cara mengupdate lagi dan datanya akan kembali diupload lagi ke database.
dan seterusnya. Baik, mungkin sekian dari proses penguploadan database dari sensor ke database angkatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu adalah tentang mengenai tampilan dari desktop yang telah kami buat. Dari website tadi kita telah membuat aplikasi di desktop yaitu dengan format mata merah dan extensionnya sudah exe. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah tertera yaitu tinggal kita login kembali telah dengan username dan password yang telah dibuat tadi yaitu kelompok 2 dan passwordnya 123. Maaf, ralat kami koreksi lagi untuk username-nya lupa kami inputkan ke @gmail.com-nya. Nah, sudah terinput. Nah, ini desktopnya ini sudah sama secara real time dengan dari website karena sudah terinput satu database juga. Jadi jika database-nya berubah, maka dari website dan juga desktopnya juga akan berubah. Dan ini juga bisa diminimize sesuai dengan keinginan pengguna dan juga bisa begini, begini, ini. Sekian. Mungkin tampilannya seperti itu saja dan isinya juga sama dengan dari websitenya. Baik, mungkin cukup sekian dari yang saya jelaskan mengenai dari desktop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Maulana Ronaldo dengan RP 204223159. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang app Mata Meru sendiri atau aplikasi Mata Meru. Nah, aplikasi Mata Meru ini sendiri menggunakan Xamarin atau pokoknya Xamarin dengan bahasa C# dengan tambahan bahasa JavaScript untuk bagian sistemnya sendiri. Oke. Nah, di Mata Meru sendiri kan ini menggunakan Xamarin. Nah, kita di app Mata Meru sendiri kita menggunakan 3 tampilan. Tampilan pertama ada login, di mana di sana kita akan menjelaskan tentang bagian harus login, di mana ini tampilan awal sebelum memasuki homepage atau tampilan utama. Jadi kita perlu menginputkan si username itu sendiri untuk masuk ke bagian menu utama dari aplikasi. Nah, ini adalah berupa bentuknya yaitu username sama password. Nah, yang kemudian ada tampilan kedua yaitu si bagian register page, atau kan kita nggak punya akun. Nah, kita diharuskan untuk membuat akun sendiri. Nah, untuk register page-nya sendiri kita tampilkan 3, yaitu yang pertama adalah email yang dimana kita diharuskan untuk agar si akunnya ini nanti itu harapannya terhubung gitu dengan emailnya. Dan yang kemudian ada username. Nah, dimana username ini sendiri itu digunakan untuk login ke bagian login page-nya sendiri, ada username sama password. Oke. Dan yang kemudian yang tampilan ketiga adalah homepage itu sendiri. Nah, di homepage-nya sendiri ini ada 2 tampilan utama. Yang pertama, dia menampilkan tentang isi dari Gunung Semeru sendiri, dan yang kedua tentang tampilan weather dari gunung sendiri atau cuaca Gunung Semeru sendiri. Nah, ini adalah sebuah contoh sistemnya agar secara langsung gimana sih cara displaynya itu ke bagian app Mata Meru. Nah, ini sebenarnya banyak persamaan code, jadi tinggal beberapa gitu, jadi ada persamaan pada bagian weathernya. Kurang lebih seperti ini bahasa yang kita pakai, dimana di sini kita menjelasin ya 2 itu tadi yang saya jelaskan, yaitu si bagian weathernya itu sendiri sama si Semerunya itu sendiri. Oke, seperti itu. Dan yang kemudian di sini tentu saja di dalam tampilan kita pasti memerlukan sistem, dan dimana dia dalam 3 bentuk tampilan ini
harus terhubung satu sama lain agar tercipta satu aplikasi Mata Meru. Yang pertama adalah login page, yang dimana ketika kita memasukkan username dan password, nah di username dan password itu sendiri ketika kita sudah login, dia akan langsung memasukkan pada bagian home page. Jadi ketika kita sudah login dengan akun yang benar, tentu saja itu akan masuk ke bagian home page. Nah, apabila akun tersebut tidak ada atau salah, itu nggak bisa login. Dengan keterangan nggak bisa login, dan kalau bisa itu dicoba cek dulu username sama passwordnya, coba cek kembali gitu. Oke, terus di bagian ini juga sama kurang lebihnya. Ini bahkan register ya. Ini kurang lebih kalau register salah ya coba lagi gitu. Ini biasanya register salah ini karena ada beberapa faktor tertentu sih. Nah, kemudian ada homepage. Ya ini cuman bagian pemasukan aja di mana dia agar saling terhubung gitu. Oke, kurang lebihnya itu tadi saya jelaskan secara sistem di mana app-nya sendiri itu bekerja seperti apa dan tampilannya seperti apa, dengan bahasa serupanya gimana digunakan di app-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan langsung saja kita tampilkan gimana sih aplikasi dari Mata Meru app itu sendiri. Langsung saja kita restart terlebih dahulu. Kita sebelumnya udah saya debug, jadi ini aman. Nah, ini langsung aja saya restart si app-nya sendiri biar langsung tampil gitu. Nah, kita pakai emulatornya, kita pakai Android emulator, kita nggak pakai HP karena biar efisiensi waktu aja. Nah, oke, di sini ada page pertama atau tampilan pertama yaitu login page. Nah, di sini sendiri itu menjelaskan tentang login page, dimana di sini tuh include username sama password. Nah, ini untuk akun login sendiri. Nah, misal kalau kalian belum punya atau pengguna baru, kalian bisa tekan don't have account, don't have an account. Dimana di don't have an account itu sendiri, di sana kita akan mendapatkan sebuah page registrasi di mana kita disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sebuah page registrasi. Nah, di sini ada tombol register. Nah, dimana di sini ini akan membuat akun baru atau sebagai registrasi atau syarat untuk ke app utamanya itu sendiri. Oke, langsung kita klik aja ke have an account karena saya sudah punya akun sebagai admin. Jadi kita tekan have an account, ini akan balik ke login page itu kembali. Nah, oke, ini kembali. Nah, kita langsung aja masukin username sama passwordnya. Sumpama kita udah punya akun register, nah ini kita masukin si username sama passwordnya. Ini admin. Oke, ini kita udah inputin semua, langsung aja login. Nah, ini adalah tampilan dari si app Mata Meru itu sendiri. Nah, ini ada lokasinya Gunung Semeru, keterangan bla 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 bla, ada today, ada hari, ada temperaturnya sekarang itu berapa gitu. Nah, di sini Semeru ada keterangannya juga, dimana dia tuh menjelaskan tentang gimana sih Gunung Semeru itu. Nah, Gunung Semeru adalah sebuah panorama ketinggian peristirahatan yang indah dengan air yang jernih, hijau dan subur, hutan pinus dan aliran sungai yang pendakian paling populer. Seperti itu. Nah, yang kemudian ada ketinggian, dimana itu keterangan dari ketinggian si Gunung Semeru sendiri, dan grade ini keterangan dari seberapa bagus sih Gunung Semeru di Indonesia. Kebetulan adalah top 3. Dan kemudian rate dari segi pendakian seperti itu. Nah, kemudian ada perkiraan cuaca dalam waktu 24 jam terdekat. Nah, gimana sih waktunya itu agar si pendaki ini juga dapat memprediksikan kapan hari untuk berlindung, kapan hari untuk berjaga-jaga seperti itu. Nah, di sini perkiraan cuaca. Nah, ini adalah ada temperatur saat ini. Nah, ini kecepatan angin. Seumpama kalau mau mendaki tapi ternyata kecepatan anginnya di sana itu cukup kencang gitu. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Nah, ini sedikit quotes ya. Tiada cuaca yang panas di Semeru. Setiap hari pasti dingin gitu. Jadi kalian nggak apa ya, jadi nggak bisa gitu di di Gunung Semeru sendiri berharap
dapat cuaca panas pasti ya dingin nih. Biasanya ya above 20 derajatan, harusnya segitu. Nah, kemudian humidity ini sendiri ada kelembapan. Nah, ini adalah perkiraan cuaca dalam 5 hari ke depan di Gunung Semeru. Ini contohnya ada keterangan, ada hari, dan ada temperatur. Nah, kurang lebih seperti ini dulu dari app Mata Meru dengan 3 tampilan utama, yaitu homepage, login, dan register. Seperti itu dari aplikasi Mata Meru ini sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan pada momen kali ini. Sebelumnya saya minta maaf banget dan juga terima kasih karena udah melihat dan juga memperhatikan dari apa yang saya udah jelasin. Kurang lebihnya seperti ini tentang apa yang saya jelasin. Dimana di Samarin sendiri, di aplikasi Mata Meru sendiri itu menggunakan sebuah metode Samarin Forms yang dimana dia itu didukung oleh Android dan juga iOS atau app HP Apple dan juga HP Android seperti itu. Dan yang kemudian di sini terdapat 3 tampilan. Jadi nanti kalau tampil di iOS itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Dan yang juga di Android itu sama aja kayak tadi seperti ini yang sudah saya tampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahasa yang gunakan adalah C# dan tambahan untuk sistemnya itu JavaScript. Seperti itu saja. Mungkin sekian dari saya rasa cukup untuk kali ini. Sekian, terima kasih.